sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Rasisme dan diskriminasi rasial merupakan salah satu masalah besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia pada saat ini dalam skala yang begitu besar. Isu yang dilatar belakangi keanekaragaman ras manusia ini telah lama menjadi isu atau masalah serius yang sepatutnya mendapatkan perhatian lebih, baik dari negara, pemerintah, dan masyarakat sendiri. Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu, bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur yang lainnya. Rasisme tidak hanya persoalan warna kulit, melainkan juga tentang diskriminasi terhadap orang lain seperti karena bahasa, budaya, gender, orientasi seksual, agama, serta status sosial ekonominya. Ki Hajar Dewantara menyebut pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Melalui pendidikan, seseorang dapat menyaring dan menimbang bukti, membedakan yang benar dan yang salah, yang nyata dan yang tidak, serta yang fakta dengan yang fiktif. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor yang sangat berpengaruh nih terhadap perilaku seseorang. Pendidikan adalah terbaik untuk melangkah rasisme dan diskriminasi, serta membangun masyarakat yang inklusif. Sikap menghargai terhadap perbedaan warna kulit, gender, bahasa, dan budaya tidak cukup dipelajari sendiri. Nah, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib kurikulum di perguruan tinggi, maka para mahasiswa diharapkan dapat menyadari tentang arti perbedaan sebagai rahmat pemberian Tuhan. Di mana perbedaan jika disinergikan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia. Dengan adanya permasalahan ini, kami ingin memberikan suatu kontribusi untuk mengupayakan pencegahan rasisme di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi melalui media komunikasi visual. Maka, dibuatlah suatu media flyer dengan konsep wujudkan Indonesia damai anti rasisme yang bermaksud menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya kesetaraan dan toleransi antar umat manusia. Sehingga, semua lapisan masyarakat dapat bersatu untuk mencegah rasisme di Indonesia maupun dunia. Tindakan rasisme menimbulkan banyak sekali dampak negatif bagi orang atau korban yang mengalami atau menerima perlakuan tersebut. Bahkan, tak jarang perlakuan rasisme juga bisa berpengaruh pada psikologis korban yang menerimanya.
Dampak-dampak negatif dari perlakuan rasisme bisa menyebabkan 2 tingkatan, yaitu tingkatan minor atau kecil hingga tingkatan major atau besar. Untuk tingkatan minor itu sendiri, contohnya seperti insecure, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman berada di sebuah lingkungan masyarakat. Dampak lainnya yaitu menjadikan korban ragu-ragu serta enggan untuk bersosialisasi, merasa dikucilkan, serta menarik atau mengasingkan diri dari masyarakat. Sedangkan untuk tingkatan major, contohnya seperti menyebabkan depresi, mental down, anxiety atau merasa gelisah, low self-esteem atau tingkat kepercayaan diri yang rendah, suicidal thoughts atau pemikiran untuk bunuh diri, dan bahkan sampai ke suicidal attempts atau upaya untuk bunuh diri. Adapun yang bisa kita lakukan sekarang ialah dengan mendukung gerakan aktivisme anti-rasisme dan menjadi orang yang tidak rasis. Seorang yang anti-rasis ialah orang yang mendukung kebijakan yang anti-rasis melalui tindakan mereka atau mengekspresikan gagasan anti-rasis. Rasisme memproduksi ketidaksetaraan dan kesenjangan rasial berbagai bidang kehidupan pribadi dan publik, termasuk politik, program kesehatan, peradilan hukum, pendidikan, pemasukan, pekerjaan, dan kepemilikan properti. Menjadi seorang anti-rasis berarti mengetahui dan mempelajari mengenai ketidaksetaraan dan perbedaan yang memberikan suatu kelompok ras dibandingkan ras lainnya, mengakui bahwa ada ras dan etnis yang underprivileged. Seorang yang rasis akan mengasosiasikan hal buruk dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh suatu kelompok dengan perilaku dan karakteristik kelompok tersebut. Sedangkan, seorang yang anti-rasis menganggap permasalahan bukan berada pada kelompok, melainkan dari kebijakan-kebijakan rasial yang membuat rugi kelompok tersebut. Hal yang bisa kita lakukan adalah mencoba memahami pengetahuan dan lapisan ideologi agar kita dapat mengenyahkan asosiasi buruk pada ras atau etnis tersebut. Menentang gagasan rasisme. Setelah dapat mengidentifikasi disparitas rasial, selanjutnya adalah memeriksa pandangan, kepercayaan, dan dukungan politik yang kita miliki menjustifikasi ketidaksetaraan ras. Pandangan, kepercayaan yang secara sadar atau tidak sadar tersebut tentu harus kita ubah. Seperti pandangan bahwa orang berkulit putih lebih menarik daripada orang berkulit hitam, atau stigma buruk yang kita asosiasikan pada suatu kelompok ras atau etnis. Dukungan politik juga mempengaruhi ketidaksetaraan rasial. Seperti apa kamu mendukung seorang pemimpin yang mengangkat isu disparitas rasial atau sebaliknya? Realita inilah yang sering terjadi. Terkadang kita tidak menyadari bahwa tindakan dan perilaku bersifat rasis, bersifat ignoran, dan tidak menghadapi permasalahan tersebut bukanlah pilihan bagi orang yang ingin menjadi anti-rasis. Dengan kata lain, hal yang bisa dilakukan adalah mengubah ketidaksetaraan dan disparitas ekonomi yang berkaitan dengan akses ekonomi, pengetahuan, dan sosial yang jadi landasan rasisme tersebut melalui tindakan aktif. Kita tidak bisa menjadi seorang yang anti-rasis tanpa adanya tindakan aktif. Menurut Candy, salah satu cara untuk aktif adalah mendukung aktivisme dan organisasi yang melawan kebijakan yang menciptakan disparitas rasial. Hal itu bisa dilakukan dengan mengikuti dan mendanai aktivisme dan organisasi yang mendukung adanya kesetaraan ras dan ingin mengubah kebijakan-kebijakan yang rasis. Tindakan aktif juga dapat dilakukan dengan cara mengedukasi kepada generasi selanjutnya. Khususnya mengedukasi tentang bagaimana pentingnya kesetaraan bagi semua orang, lintas ras dan etnis di semua aspek. Menurut Candy, hal-hal tersebutlah yang bisa dilakukan agar kita dapat mengenyahkan ketidaksetaraan rasial di ruang lingkup kita. Dengan menghadapi permasalahan rasisme setiap hari di berbagai aspek kehidupan ini, kita mengenyahkan dan mengubah ketidaksetaraan dan perilaku rasisme yang ada. Seperti yang dikatakan oleh aktivis pergerakan kesetaraan kulit hitam di Amerika Serikat, James Baldwin mengatakan, "Not everything that is fake can be changed, but nothing can be changed until it's fake."